secara pribadi aku memaafkan kakak. Aku mengampuni, tapi secara hukum tetap berjalan. Bagaimanapun juga hukum tetap berjalan. Itu aja sih kak. Oke, kakak sudah menjelaskan semuanya. Dan kami ada beberapa di sini, ada pengacara juga sudah mendengarkan semua penjelasan kakak. Dan saya sudah tahu, tapi ya kita sudah buat laporan dan kakak nanti tinggal menjelaskannya di kepolisian aja. Itu aja sih kak. Woi Ratu Entok, lagi panik kan Polda Sumut datang ke rumahmu? Siap-siap ya. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Intinya saya Google laki-laki gondrong. Nah itu muncul tuh laki-laki gondrong di Google, itu yang paling atas. Itu saya ambil. Nah, bagi saya berarti tidak banyak dikenal orang, karena di Google dia paling atas. Nah, dan saya tidak tahu dia siapa, dia dari agama apa, dia itu apa, saya nggak tahu, karena saya tidak kenal. Selamat malam, kami dari Polda Sumatera Utara dengan Ratu Entok. Ya, boleh ikut kami. Nah, gitulah kira-kira nanti intronya polisi kalau udah ke rumahmu Ratu Entok ya. Karena apa? Mulutmu nggak bisa kau jaga. Jelas-jelas itu fotonya Tuhan agama Kristen. Terus kau ejek-ejek, kau hina-hina, kau bilang-bilang suruh cukur-cukur. Kau yang cukur, ngapain suruh-suruh foto itu cukur, ha? Sekarang udah banyak kali nih organisasi-organisasi yang melaporkan si Ratu Entok ini ke Polda Sumatera Utara. Bagus ya, karena apa? Proses hukum tetap berjalan. Mungkin orang yang beragama Kristen di Indonesia ini melihat videonya mungkin memaafkan, tapi proses hukum tetap jalan ya. Dan klarifikasimu itu akan sia-sia, nggak guna. Mau sampai jungkir balik kau ke klarifikasi, sampai mulutmu jebol, nggak akan guna. Proses hukum harus jalan dan Polda Sumut harus segera tangkap orang ini karena udah nggak benar ini. Lagian klarifikasi Ratu Entok ini nggak beres ya kan, harusnya minta maaf, ngaku salah ya kan. Ini malah bela diri. Bilanglah katanya di internet tulis rambut panjang keluarnya foto Tuhan Yesus itu. Dan bilang juga katanya dia tidak tahu foto itu. Itu foto Tuhan Yesus sudah mendunia. Semua orang tahu. Banyak kali ceritamu kalau nggak tahu ya kan. Udahlah, jangan banyak cerita. Lebih bagus kau minta maaf dan banyak berdoa supaya Polda Sumut nggak ngatur rumahmu ya. Terima kasih. Ratu Entok itu mendapatkan angin segar karena ada yang membela dia, yang seolah-olah bilang kalau memaafkan itu lebih baik daripada kita harus menghukum dia. Negara ini negara hukum. Jangankan di Kristen, di agama manapun diajarkan memaafkan. Tapi hukum tetap berjalan untuk sebuah penghinaan, penistaan, menyakiti hati orang. Kita tidak bisa melangkahi atau mewakili seluruh orang yang tersakiti hatinya untuk memaafkan dia gitu loh. Di sini kalau memang unsurnya masuk, ya kenapa tidak diproses saja? Maafkan ya maafkanlah. Yang tidak mau memaafkan pun ya silakan. Tingkatan keimanan orang kan bukan diukur daripada memaaf atau tidak memaafkan, ya kan? Sebaik-baiknya akhlak itu adalah jangan menyakiti, bukan kita harus memaafkan selalu, begitu menurut saya ya. Jadi untuk orang-orang seperti si Irfan ini tidak bisa dikasih hati. Dia harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Gak ada dibela-bela lah. Ya, keadilan harus berjalan. Untuk si Entok atau Irfan, lu gentle aja. Ya, tanggung jawab apa yang sudah kau lakukan. Kau kalau mau ngeles, bukan maksudku begini, bukan itu udah nggak lagi. Karena gue nyimpan video-video sebelum lu nangis-nangis itu. Lapor lah katanya kan. Ya sudah, kau hadapi saja. Dan gak usah ada yang membela dia, ya. Dengan berkata, kita harus saling memaafkan. Gak ada itu. Itu naif namanya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Swangro Luman Batu, Sekretaris Damki Sumatera Utara, beserta dengan abang saya, Bang Ranto Sibarani, begitu juga dengan kakak saya, Mesta Nebaho, ada juga Korwil GMKI, Aryan Pasaribu. Ini bagian dari Gamki semua. Kami datang kemari yang pertama membuat laporan soal Ratu Entok yang sedang viral saat ini, yang buat konten yang tidak wajar. Kontennya yang pertama menunjukkan soal laki-laki gondrong. Bagi kami sebagai umat Kristiani itu menghina agama kami ataupun semacam bahasa sederhananya penistaan agama begitu. Itu pada prinsipnya kami datang kemari. Yang pertama itu soal IP, yang kedua penistaan agama dan juga SARA begitu ya. Nah, jadi jelas di sini laporan kami ke Polda soal Ratu Entok menghina agama ataupun penistaan agama Kristen begitu dia. Ya kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang Maha Esa
harus saling menghargai. Pihak kepolisian, terutama kepada Polda, supaya laporan kami secepatnya diproses. Pertama ada bantahan itu sebenarnya tidak wajar begitu. Sah-sah aja itu bantahan. Kalau memang itu dipotong-potong, kenapa diupload, kan begitu dia. Bahkan juga dia menyampaikan saya tidak kenal itu katanya. Ya kalau kenal, nggak mungkin dia tidak kenal semacam public figure, pengikutnya ribuan atau ratusan ribu begitu, tidak mengenal soal foto itu begitu. Nah itu foto Tuhan Yesus Kristus begitu dia. Jadi tidak mungkin dia tidak mengetahui itu begitu. Kalau untuk kata-kata dia yang dinilai melukai, itu seperti apa? Kata-kata dia yang dianggap melukai bagi kita. Ya, soal melukai, soal menunjukkan potong rambut itu udah bagian dari melukai bang, begitu dia. Ya itu termaktub, itu luas artinya soal melukai yang disampaikan tadi. Nah, menunjukkan begini-begini, potong rambut gitu ya. Nah, emang cuma itu aja yang gondrong begitu. Nah, jadi jangan beralasan saya searching di Google laki-laki rambut panjang itu yang keluar. Sementara yang kita searching, ya itu juga yang keluar begitu dia. Nah, jadi itu alasan yang tidak benar begitu dia. Dia memang bukan klarifikasi, tapi bukan klarifikasi permintaan maaf. Malah dia klarifikasi membela dirinya begitu. Seharusnya dengan kerendahan hatinya, dia harus minta maaf sebenarnya. Tidak perlu mencari orang ketiga, orang keempat untuk membenarkan dirinya begitu. Sebenarnya kami secara terbuka sudah memberikan peringatan kepada akun TikTok saudari atau saudara Ratu Entok ini, tapi yang bersangkutan malah berkelit dan mengaku videonya dipotong-potong. Padahal kami sudah melakukan tangkapan layar videonya secara utuh, walaupun beliau sudah menghapusnya atau menurut di Ratu Entok itu sudah dihapus oleh akun TikTok. Tapi kami sudah punya tangkapan layar utuh soal video tersebut. Nah menurut kami, yang bersangkutan ini, terlapor ini, itu mencibir dengan menunjukkan gambar ya. Jadi gambar yang menyerupai dan mirip dengan yang diakui ketuhanannya oleh umat Kristen. Dan mencibir, itu jelas ya mencibir. Jadi yang bersangkutan lewat akun TikToknya mengklarifikasi dan membela diri bahwa dia tidak tahu itu gambar siapa. Dan kemudian dia membela diri bahwa dia melakukan googling, tokoh agama berambut panjang. Nah kami googling, ternyata tokoh agama berambut panjang itu tidak satupun keluar gambar yang menyerupai Yesus Kristus. Tapi ternyata ketika kami menggunakan kata kunci Yesus, gambar yang mirip dicibir oleh Ratu Entok itu yang keluar. Jadi kami yakin, seyakin-yakinnya Ratu Entok tahu gambar siapa yang dicibirnya dan dipertunjukkannya lewat akun TikToknya. Jadi laporan kami ini sebenarnya tujuannya adalah pembelajaran bagi kita seluruh umat beragama untuk saling menghormati agama apapun yang diakui dan sah di Indonesia ini. Itu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Terima kasih. Kenapa kami harus melapor? Karena ini bentuk edukasi kami bahwa negara ini adalah masih negara yang plural, artinya kita semua diakui sama derajatnya di mata negara. Jadi kami berharap untuk kepolisian juga bisa segera memberikan hukuman agar ada efek jerah, agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi. Karena hal-hal seperti ini sepertinya simple, tapi sebenarnya ini bisa membelah-belah bangsa kita. Artinya agama adalah hal-hal yang sensitif. Suku, agama, warna kulit juga itu adalah hal-hal yang sensitif. Jangan hanya karena satu orang oknum, kita ini bisa terpecah belah. Jadi kami berkewajiban untuk melakukan ini, melaporkan ini, memberikan efek pelajaran juga kepada pelaku. Nah kami melaporkan pelaku, jadi tidak ada unsur sara yang akan kami perbuat di laporan kami. Semoga Ratu Entok bisa belajar bahwa moderasi agama itu penting, saling menghormati itu adalah penting. Karena Indonesia ini kita harus mempunyai kerukunan umat beragama, karena Indonesia ini akan lebih berwarna ketika kita saling rukun. Mungkin itu sampai. Terima kasih. Inilah puncak dari kekesalan kita kepada dia, supaya dia sebagai public figure itu lebih bersikap, berpikir dulu sebelum bertindak. Karena tindakan dia melakukan membuat konten itu sangat menyakiti hati kita ya. Kalau dia menyatakan itu dia tidak tahu siapa yang di-uploadnya itu, siapa yang foto, siapa yang ditunjukkan dia itu, tidak ada rasa pun di manusia di dunia ini tidak mengenal foto Tuhan Yesus. Jadi apapun pembelaan dia menyatakan dia tidak kenal dengan foto itu sangat mustahil. Karena semua manusia biarpun dia agama Kristen pasti mengetahui gambar itu. Jadi menurut kami itu adalah unsur kesengajaan dari dia untuk menistakan salah satu agama di Indonesia ini. Terima kasih.
Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan akhirnya Ratu Entok itu dilaporkannya resmi sudah dilaporkan oleh beberapa pihak ke Polda Sumut, teman-teman. Nah, teman-teman, kenapa harus dilaporkan orang-orang yang seperti ini? Karena memang harus menjadi pelajaran bagi yang lain. Karena kalau tidak, atau kalau dibiarkan manusia seperti ini, pasti akan muncul manusia lainnya nanti yang akan menghina agama lain, teman-teman. Nah, dan salah satu juga seperti Uni Rifa ya, itu adalah satu betina juga yang muncul di live-live TikTok itu menghina Tuhan Yesus dan juga menghina kekristenan, teman-teman ya. Di beberapa waktu yang lalu saya sudah upload videonya. Nah, teman-teman, memang harus diproses karena kalau tidak ini akan menjadi satu keburukan bagi orang-orang yang tidak mau mencintai kedamaian, yang tidak mau mencintai kerukunan, yang tidak mau mencintai toleransi. Karena ini di beberapa waktu yang lalu kemarin itu bukan hanya di foto itu, teman-teman ya, dia menghina gambar itu. Tetapi di beberapa waktu yang lalu juga dia menghina kekristenan, bahkan ketika dia tanggapi terkait podcast Dr. Richard Lee itu dengan Elia Myron, itu dia luar biasa menghina kekristenan. Dia tidak percaya Tuhan Yesus dan bahkan dia mengatakan siapa yang keluar dari kelaminnya Bunda Maria. Nah, teman-teman, ini yang merupakan salah satu bentuk penghinaan, penghujatan terhadap kekristenan. Nah, seharusnya kalau kamu tidak percaya Yesus adalah Tuhan, ya silahkan tidak percaya. Dan juga orang Kristen itu tidak pernah memaksa ya, siapapun, tidak pernah memaksa siapapun untuk mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Yang namanya kita di Indonesia ini ya kita harus saling menghormati saja. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Nah, teman-teman, ya mudah-mudahan ya ini Polda Sumut cepat untuk bergerak dan cepat itu memproses Ratu Entok. Karena kalau tidak nanti teman-teman ini akan makin lama makin lenyap beritanya, makin lenyap kabarnya, dan ini nanti akan ada lagi tindakan-tindakan yang kedua. Karena kenapa? Karena dia kebal hukum namanya, teman-teman ya. Kalau tidak diproses ini, Ratu Entok ini akan menjadi kebal hukum. Nah, orang Kristen tentu saja ya, tentu saja pasti memaafkan Ratu Entok itu. Dan saya percaya juga ketika orang Kristen itu sudah memaafkan, sudah mengampuni, maka tidak ada lagi bekas luka di hati mereka ya. Tetapi teman-teman ini harus tetap diproses. Kenapa? Karena negara kita adalah negara hukum. Sekalipun orang Kristen sudah memaafkannya, tetapi proses hukumnya itu harus tetap berjalan. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.